Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well, di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita lengkap dari film, kartun, animasi Sony, Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi aku sudah nonton ya teman-teman filmnya, premier kemarin. Keren banget sih, walaupun agak-agak bosen di awal, tapi oke lah ya. Karena ini dibagi 2 part, sehingga ini bersambung dan ngegantung banget ceritanya. Tidak lupa untuk membawa action figure aku ya teman-teman. Action figure Miles Morales dan Spider-Man lainnya. Oke, nggak usah banyak bacot ya, kita langsung aja ke inti video. Ini dia alur cerita lengkapnya. Let's check it out. Opening pembukaan film dibuka dengan narasi Spider-Gwen atau Gwen Stacy yang membicarakan masa lalu dan event yang terjadi di film yang pertama, Spider-Man Into the Spider-Verse. Jadi kayak rekap perjalanan alur cerita di film Spider-Man yang pertama itu ya guys ya. Gwen menceritakannya sambil bermain band bersama dengan teman-temannya. Ia bermain drum. Gwen berasal dari Earth 65. Jadi setelah perpisahan Gwen dengan Miles Morales di film pertama dan mereka kembali ke Earth masing-masing, Gwen ini kayak merasa kesepian ya. Dia masih rindu banget dengan temannya Miles Morales dari Earth 1610 itu guys. Jadi dia masih kebayang-bayang ya. Namun sebelum ia bersahabat dekat banget dengan Miles, dia punya teman lagi namanya Peter Parker. Nah, Peter Parker di Earth-nya si Spider-Gwen ini tidak menjadi Spider-Man ya. Karena yang digigit laba-laba itu si Gwen. Intinya di sini Gwen Stacy sangat sedih sekali kehilangan sahabatnya Peter Parker yang di semesta ini, semestanya itu ternyata dia yang berubah menjadi lizard ya, atau monster kadal itu guys. Ternyata Peter Parker di sini. Dan dalam upayanya untuk menghentikan Peter yang sudah menjadi lizard itu yang menyerang orang-orang, Gwen Stacy harus membunuh sahabatnya sendiri. Jadi ini kayak menjadi bebannya tersendiri. Ternyata Peter Parker di semesta ini tuh pengen jadi spesial seperti Gwen, sahabatnya ya. Makanya itu dia nekat berubah menjadi lizard. Kapten Stacy yang melihat kejadian itu menganggap bahwa yang membunuh Peter adalah Spider-Gwen. Semenjak kematian Peter Parker, Gwen tidak pernah mau berteman dengan siapapun hingga ia bertemu dengan Miles Morales dan pada akhirnya harus berpisah karena beda semesta. Terjadi perdebatan antara Kapten Stacy, ayahnya Gwen, dan dirinya ya tentang kematian Peter Parker dan usaha Kapten Stacy untuk memburu sang pembunuh Spider-Woman. Padahal dia nggak tahu kalau itu anaknya sendiri dan tidak ada pembunuhan. Spider-Gwen menyelamatkan Peter. Gwen Stacy akhirnya beraksi mengenakan kostum Spider-nya karena ada penjahat atau villain Vulture yang datang dan mengacau. Namun ternyata yang muncul adalah Vulture dari semesta yang lain, yaitu semesta perkamen. Spider-Gwen pun menyadari kalau Vulture ini berasal dari semesta lain. Dan pada akhirnya mereka pun bertarung ya. Hampir kalah, Spider-Gwen diselamatkan oleh Miguel O'Hara dari semesta lain juga, yaitu Spider-Man 2099. Terjadi pertarungan sengit antara Vulture versus Miguel O'Hara dan Spider-Gwen. Miguel O'Hara berkata bahwa dia adalah pemimpin kelompok elit penjaga multiverse. Dan sekarang multiverse itu sedang kolaps. Apalagi yang dilakukan Doctor Strange dengan anak ingusan Spider-Man di Earth 199999 ini merancu kepada event di Spider-Man No Way Home. Adegan pertarungan dan fight koreografinya dalam mereka bekerja sama melawan Vulture sangat amazing dan keren banget. Karena Vulture dari semesta perkamen ini sangat hebat, akhirnya Miguel O'Hara harus minta bantuan. Ia memanggil Layla, yaitu temannya berbentuk hologram, untuk memanggil Jessica Drew atau Spider-Woman, salah satu penjaga multiverse. Portal multiverse pun terbuka dan Jessica Drew melawan, membantu mengalahkan Vulture. Jessica Drew atau Spider-Woman itu mengendarai motor dan sedang hamil pula. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengalahkan Vulture yang sangat hebat ini. Sangat susah mengalahkan Vulture ini. Ia menjatuhkan helikopter dan hampir membunuh banyak orang. Namun dengan sigap, Spider-Gwen langsung membuat jaring penahan dibantu dengan Miguel O'Hara dan Jessica Drew. Kapten Stacy pun akhirnya mengetahui bahwa Spider-Woman itu adalah Spider-Gwen anaknya sendiri. Bahkan setelah mengetahui, ia malah mau menangkap anaknya sendiri, membuat kecewa Gwen Stacy. Akhirnya Gwen pun menerima tawaran Miguel O'Hara untuk bergabung bersamanya dan pergi ke markasnya sebagai penjaga multiverse. Dan inilah cerita awal mula Spider-Gwen bisa gabung di kelompok multiverse. Scene pun berpindah ke Brooklyn di Earth 1610, tempat tinggal Miles Morales. Di sini akhirnya Miles bertemu dengan villain yang jahat di film ini bernama Spot, yaitu berbentuk warna putih badannya dan memiliki total hitam yang bisa memiliki kekuatan teleportasi. Namun terlihat banget di sini Spot masih bodoh-bodoh dan belum bisa mengendalikan kekuatan teleportasi lubang hitamnya. Di sekolah, kedua orang tua Miles Morales sedang menunggu kedatangan Miles karena dia ini ingin membicarakan tentang masa depannya. Namun Miles masih sibuk mengalahkan Spot ya. Walaupun telat, akhirnya Miles pun berhasil masuk ke ruangan kantor di mana ada orang tuanya bersama dengan sahabatnya sudah mengetahui identitasnya Gang Kelly. Di sini baik guru dari pihak
sekolah Miles Morales, orang tuanya dan Miles Morales itu sendiri masih belum tahu ya cita-cita Miles ini mau jadi apa. Sedangkan pikirannya itu kedistraksi karena ia adalah seorang hero Spider-Man dan sering menghentikan penjahat. Jadi dia pun tidak memikirkan masa depannya. Di sini pun mereka saling berdebat ya, namun akhirnya Miles pun harus pergi lagi karena penjahat Spot masih beraksi di luar sana. Terjadi pertarungan lagi antara Miles Morales dan Spot, namun ini dibantu oleh ayahnya sendiri, Officer Jefferson Davis. Terjadi pertarungan yang hebat ya antara Spider-Man Miles Morales dan si Spot ini. Sampai akhirnya Spot berkata bahwa dialah yang merubah Miles menjadi Spider-Man. Kok bisa? Ternyata Spot ini dulu adalah ilmuwan di Alchemax. Alchemax ini merupakan tempat ilmuwan eksperimen genetika gitu ya. Bersama Dr. Olivia Octavius, mereka menciptakan Multiverse Collider, mesin multiverse, dan tidak sengaja memindahkan laba-laba yang memiliki kekuatan Spider dari Earth 42 pindah ke Earth 1610, tepatnya Miles Morales. Akhirnya laba-laba dari Earth 42 inilah yang menggigit Miles Morales di Universe 1610. Awalnya sih di universe ini nggak ada laba-laba dan tidak ada Spider-Man. Spot pun berkata bahwa dialah yang menciptakan Miles Morales. Dan karena Miles Morales inilah si Spot ini jadi seperti ini ya. Bentukannya jadi aneh, ia kehilangan mukanya, kehilangan pekerjaan, semuanya. Dan ia sangat dendam dengan Miles Morales. Ia hendak menyerang Miles Morales, namun ternyata ia terhisap dengan lubang teleportasinya sendiri. Ternyata Spot masuk dan terteleportasi ke sebuah dimensi berwarna putih yang dipenuhi dengan lubang hitam atau totol-totol hitam yang membawanya ke berbagai multiverse. Ternyata kekuatan total hitamnya itu bisa menteleportasinya ke berbagai multiverse atau semesta yang ia kunjungi dan ia ingini. Ia masuk ke semesta kartun, ia masuk ke semesta Lego, hingga ia masuk ke semesta Venom di film Venomverse Earth 688. Akhirnya Spot pun mengetahui dan mempelajari kekuatannya sendiri yang bisa membuka portal multiverse. Di rumah Miles Morales, orang tuanya sedang mengadakan pesta kenaikan pangkat ayahnya dan ulang tahun ibunya. Namun Miles Morales tidak ada di sana ya. Ia masih sibuk memerangi kejahatan dan sedang membeli kue juga. Intinya kehidupan Miles itu kacau balau ya, dan orang tuanya sangat kecewa dengannya. Terjadi perdebatan antara ayahnya, Miles Morales, dan ibunya yang membuat orang-orang pengunjung di pesta itu pada shock ya guys ya. Akhirnya Miles Morales pun kabur dan dia dihukum selama 2 bulan tidak boleh keluar kamar. Sedang asyik mendengarkan musik, ia dikejutkan oleh portal multiverse yang terbuka, di mana di sana ada Spider-Gwen atau Gwen Stacy yang datang. Miles pun sangat senang sekali kedatangan Gwen Stacy lagi ya. Akhirnya mereka kabur dari kamar, bergelantungan dengan jaring mereka untuk menikmati indahnya sore hari di Brooklyn. Miles pun bertanya kepada Gwen Stacy kenapa dia tiba-tiba malah datang ke semestanya si Miles Morales ini. Namun di sini Gwen Stacy hanya berkata bahwa dia ingin mengunjungi Miles saja. Miles tidak tahu bahwa sebenarnya Gwen Stacy itu datang ke semestanya Earth 1610 itu dalam menjalankan misi mengawasi anomali yang terjadi, yaitu villain dari semesta dia, yaitu si Spot itu ya guys ya. Karena Gwen Stacy ini diarahkan Miguel O'Hara untuk mengawasi. Miles dan Gwen Stacy pun bersantai menikmati sunset. Gwen berkata bahwa di setiap semesta hubungannya antara Spider-Man dan Gwen Stacy tidak pernah berjalan dengan baik. Kembali ke pesta orang tuanya Miles Morales, di sana Gwen Stacy datang berkunjung untuk makan malam sebentar ya. Di sini mereka saling berbicara tentang kehidupan masing-masing, dan Miles bertanya tentang kegunaan jam multiverse itu yang membuat pemakainya itu tidak glitch atau rusak kayak menghilang gitu ya teman-teman. Karena pemakai jam tangan multiverse itu harus bisa bertahan di semesta orang lain. Miles berkata dia pengen gabung juga di grupnya Gwen Stacy, namun Gwen Stacy seperti tidak setuju ya, karena ini berbahaya. Gwen pun harus cepat-cepat pergi ya saat itu juga, karena ia mendapatkan panggilan dari jam tangannya itu untuk mengecek si Spot. Nah, sampai di sini si Miles belum tahu ya tentang misi rahasianya Gwen Stacy di semestanya. Miles pun dan ibunya curhat dan saling menukar perasaan satu sama lain ya. Akhirnya ibunya mengertilah apa yang hendak disembunyikan oleh anaknya itu, dan percaya saja dengan Miles Morales bahwa dia masih tetap menjadi orang yang baik dan menyuruhnya untuk mengejar Gwen Stacy yang pergi. Segera Miles Morales pergi menuju tempat Gwen Stacy yang sedang mengawasi Spot di tempat rumahnya yang ternyata itu sudah hancur gitu ya teman-teman. Curiga, Miles Morales langsung mengaktifkan kemampuan Spider-Man-nya, yaitu bisa tembus pandang atau tidak terlihat invincible gitu ya guys. Gwen Stacy mengidentifikasi tempat si
Spot ini yang ternyata memiliki nama Dr. Jonathan. Dia tidak sadar bahwa di belakangnya sudah ada Miles Morales yang sudah berubah invincible, dan terlihat di sana ada laba-laba dari Earth 42. Ternyata terungkap di sini rencana sesungguhnya Spot adalah untuk pergi ke berbagai multiverse atau semesta dan menyerap mesin Multiverse Collider yang ada di Alchemax atau perusahaan tempat ia bekerja ya, sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan yang banyak dan membalaskan dendamnya kepada Miles Morales. Spider-Woman Jessica Drew pun menghubungi si Gwen Stacy yang sudah kebingungan ya, karena si Spot ini sudah menghilang menyerap kekuatan Multiverse Collider itu dan berpindah-pindah multiverse semesta dengan sangat cepat untuk menyerap berbagai kekuatan dari mesin itu. Dan ini membuat Jessica Drew dan Layla ini menempatkan Spot sebagai villain paling harus dikalahkan ya. Nah, disinilah akhirnya chaos pun sudah mulai terjadi dan segera portal multiverse terbuka agar Gwen Stacy bisa mengejar si Spot yang ternyata ada di Earth 50101. Ia tidak melihat ada Miles Morales yang sedang bersembunyi di belakangnya mengikuti dia masuk ke portal multiverse itu. Ternyata semesta Earth 50101 merupakan semesta dari Spider-Man India, Puppeteer Bhaskar. Miles pun kesusahan ya dan sedikit kesakitan karena badannya terus glitch atau hilang-hilangan rusak gitu karena ia tidak memakai jam tangan multiverse yang dari Miguel O'Hara itu guys. Segera Spider-Gwen menyerang Spot di sana, namun ia terdistraksi dengan kedatangan Miles Morales dan mereka kehilangan lagi si Spot ini. Tanpa disadari mereka pun dikejutkan dengan bantuan dari Spider-Man India. Tiga Spider-Man ini pun bekerja sama untuk menghentikan Spot pergi ke mesin Collider Multiverse yang ada di semesta ini untuk menyerap kekuatannya ya. Namun mereka gagal karena mereka tidak terlalu berpengalaman dalam mengalahkan Spot ini yang makin hebat dalam mengendalikan kekuatan pembukaan portalnya. Mereka tidak bisa menghentikan Spot yang sedang menyerap kekuatan energi Multiverse Collider karena ada semacam shield atau sebuah tameng pembatas energi itu. Dengan menggunakan kekuatan barunya Miles Morales, ia menyerap energi itu. Belum sempat ia selesai, ternyata Spider-Punk sudah datang untuk membantu mereka bertiga mengalahkan Spot. Sekuat tenaga mereka berempat untuk menghentikan Spot, namun gagal ya teman-teman. Spot pun berhasil masuk ke dalam mesin itu yang sudah diaktifkan, mengeluarkan energi yang sangat dahsyat dan besar dan menyerapnya. Spot pun yang tadi badannya berwarna putih berubah menjadi warna hitam ya, dan langsung mendapatkan kekuatan energi yang sangat besar. Sekilas Miles Morales melihat pikirannya si Spot ini yang berusaha untuk membunuh ayahnya dan membunuh kapten polisi di Earth-nya Spider-Man India. Akibat penyerapan kekuatan oleh Spot ini muncul sebuah portal lubang hitam yang sangat besar yang menghancurkan gedung-gedung dan hampir menyerang dan membunuh banyak orang ya. Banyak sekali, hampir ada korban di sini. Tapi segera 4 Spider-Man bekerja sama untuk menyelamatkan masing-masing orang tersebut. Namun yang terjadi di sini ialah Miles Morales lah yang menyelamatkan kapten tersebut. Padahal tidak boleh ya, karena hal itu harus memang terjadi dan tidak boleh dihentikan. Hal pun terus kacau dan tidak terkendali lagi ya. Segera Layla mengirimkan beragam macam Spider-Man untuk menghentikan collide-nya universe ini dengan portal lubang hitam yang semakin terbuka. Jessica Drew datang dan kecewa dengan Gwen Stacy. Ia menyuruh Miles, Gwen, dan Spider-Punk untuk ikut dengannya masuk ke portal multiverse dan pergi ke markasnya Miguel O'Hara. Mereka pun akhirnya masuk ke semesta atau Earth 928 yang sangat futuristik dan sangat masa depan banget ya. Di sini kotanya sangat-sangat maju. Akhirnya Miles Morales bertemu dengan banyak Spider-Man dari berbagai multiverse. Tak terhitung jumlahnya ya teman-teman, ratusan Spider-Man di sini. Ada Malala Windsor, Spider-Woman Spider UK dari Earth 835 memakai hijab. Ada Spider-Man Peter Parker berbentuk mobil dari Earth 53931. Kemudian muncul Spider-Man Tarantula dari Earth 1610A. Kemudian muncul Spider-Man Last Stand dari Earth 312300. Ada juga Peter of Earth dari 13122. Ada juga muncul Spider-Kite of Earth 616. Ada Scarlet Spider Ben Reilly dari Earth 94. Ada Spider-Man Cowboy Web Slinger dan kudanya dari Earth 31913. Ada Insomniac Spider-Man dari Spider-Man PS4 Earth 1048. Dan ada penjahat yang dikurung di sini, manusia ya, dari film Spider-Man Homecoming yaitu Prowler. Ada Margot Case Spider-Woman Spider-Bite dari Earth 22191. Segera Miles, Gwen, dan Spider-Punk pergi untuk menemui Miguel O'Hara yang sudah menunggunya. Miguel pun langsung marah dengan Miles Morales dan meneriakinya yang menghancurkan multiverse
multiverse. Mereka juga dikejutkan dengan kemunculan Peter Ben Parker yang sudah memiliki anak si Mayday. Segera Miguel O'Hara menjelaskan kepada Miles Morales tentang Secret Timeline atau alur waktu yang tidak boleh diganggu-gugat. Ia menampilkan simulasi web life atau The Spider-Verse, universe dan multiverse para Spider-Man yang terkoneksi atau terhubung satu dengan yang lainnya dalam web of life, yang dimana setiap kejadian itu harus terulang-ulang terus dan harus canon ya antara satu Spider-Man dengan Spider-Man lainnya, yaitu kehilangan orang yang mereka cintai dan tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kematian Uncle Ben, kematian Captain Stacy itu merupakan event atau sesuatu hal yang harus terus berulang terjadi di Spider-Verse sesuai dengan apa yang berlaku. Hal ini terjadi dengan Miguel O'Hara, Spider-Gwen, Spider-Punk, Peter B. Parker, dan harusnya terjadi juga dengan Miles Morales. Di sini juga terlihat ya bahwa Andrew Garfield, Spider-Man Andrew juga mengalami hal yang sama. Upaya Miles Morales yang menyelamatkan Captain Singh di Universe Spider-Man India dan mengubah event yang harusnya terjadi, ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan membuat multiverse tambah kacau dan hampir kolaps. Dan hal inilah yang dikatakan oleh Miguel O'Hara bahwa si Miles Morales ini mengacau. Karena jika satu saja event itu dihentikan dan tidak sesuai takdirnya, tidak sesuai Secret Timeline dan Absolute Point, maka setiap semesta akan hancur dan mengakibatkan semesta-semesta dan kehidupan lainnya. Mendengar apa yang dikatakan Miguel O'Hara, Miles pun sadar kalau ternyata ayahnya menjadi kapten dan memang harus mati, dan seperti itulah takdirnya tidak bisa berubah. Ia pun langsung tertekan ya dan langsung marah karena ia mengetahui ayahnya akan mati dan segera untuk menolongnya. Namun Miguel tidak membolehkannya karena hal itu tidak diperbolehkan dan harus terjadi. Miguel berkata mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan the entire multiverse atau semesta kehidupan lainnya. Ia pernah mencoba untuk menyelamatkan semuanya namun tidak bisa ya. Memang harus memilih. Miguel melihat dari pengalaman pribadinya yang malah menghancurkan semesta orang lain. Akhirnya Miles Morales pun masih tetap ingin menyelamatkan ayahnya dan keluar dari situ. Segera para Spider-Man semuanya berkumpul untuk menghentikan Miles Morales. Ada Spider-Man Penny Parker, Spectacular Spider-Man, dan Spider-Man lainnya juga. Miles pun mengetahui bahwa Gwen Stacy juga sudah mengetahui misi ini dan merasa dibohongi. Miguel pun langsung mengurung Miles Morales dalam sebuah kurungan energi merah. Namun karena Miles sudah bisa menyerap energi, maka terjadi ledakan dan ia pun bisa kabur. Miles pun dikejar oleh ratusan bahkan ribuan Spider-Man. Ini scene-nya sangat seru banget ya, melihat ratusan Spider-Man berayun sembari bersama-sama mengejar si Miles Morales ini agar ia tidak bisa keluar dari tempat ini. Ada Spider-Man Dinosaurus, ada Spider-Cat, ada Spider-Woman Spinneret, ada Spider-Man Mekanik, Spider-Man dari animasi 90-an, dan masih banyak banget Spider-Man yang mengejarnya. Namun pada akhirnya tetap Miguel O'Hara Spider-Man 2099 ya yang terus mengejar si Miles Morales sampai babak akhir. Spider-Gwen, Miguel O'Hara, dan juga Peter B. Parker mengejar Miles Morales. Terjadi pertarungan yang sengit antara Miles Morales dan Miguel O'Hara ya teman-teman, di sebuah train atau kereta api yang naik ke atas gitu. Dan ini scene-nya sangat epic banget. Karena Miles Morales tidak punya jam tangan multiverse, ia pun glitch badannya dan hilang-hilangan gitu. Tapi segera ia menyerap kekuatannya Miguel O'Hara agar ia bisa tetap bertahan di semesta ini. Ia langsung pergi ya ke tempat Spider-Bite untuk pergi ke sebuah mesin multiverse yang bisa menteleportasikannya kembali ke Earth 1610 untuk menyelamatkan ayahnya. Namun ternyata mesin itu malfunction ya, mendeteksi gen spider atau laba-laba di dalam tubuh Miles Morales dari Earth 42. Karena memang originalitas laba-laba yang menggigit Miles Morales itu kan dari Earth 42 ya, bukan dari Earth 1610. Miguel berusaha untuk menghentikan teleportasi dan perpindahan Miles ya, namun gagal, malah mesinnya kayak meledak gitu ya teman-teman. Dan ini membuat Miguel sangat marah karena ia gagal menghentikan Miles untuk kabur. Alih-alih terteleportasi ke Earth 1610, di sini Miles malah terteleportasi ke Earth 42. Di sini Miguel O'Hara sangat marah dan benci dengan Spider-Gwen, Peter B. Parker, dan semua Spider-Man yang menghalanginya. Dan ia menyuruh Spider-Gwen untuk pergi dan mengeluarkannya dari grup mengambil jam tangan multiverse-nya. Akhirnya Spider-Gwen pun dikeluarkan oleh Miguel O'Hara dan kembali ke Earth atau semestanya. Segera Miguel O'Hara mengejar Miles Morales ke Earth 1610. Ia mengajak Scarlet Spider dan Jessica Drew. Segera Miles Morales pergi ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Di sini Miles pun berkata bahwa ia Spider-Man. Ibunya pun bingung siapa itu Spider-Man. Dan
akhirnya Miles Morales pun tahu bahwa ini bukan semestanya. Karena di sini uncle atau pamannya yang jahat itu Prowler ternyata masih hidup. Gwen Stacy juga akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya setelah lama sekali menghilang dan tak ada kabar. Ayahnya berkata, kenapa Gwen Stacy pergi begitu saja? Akhirnya Gwen Stacy pun memberikan pengertian kepada ayahnya tentang kematian sahabatnya Peter Parker. Akhirnya singkat cerita, ayahnya dan Gwen Stacy pun mereka berdamai ya, dan menjadi keluarga utuh lagi. Ayahnya berkata ada teman Gwen Stacy yang aneh memberikan sebuah gelang multiverse kepadanya, dan ternyata itu si Spider-Punk ya, memberikan gelang multiverse kepada Spider-Gwen. Segera akhirnya ia bisa membantu menyelamatkan Miles Morales dan pergi ke Earth 1610. Di rumahnya Miles pun memeluk pamannya itu ya, karena kan di semesta dia pamannya udah mati dan dia masih sayang banget. Di sini pamannya sudah curiga ya bahwa ini bukan Miles ponakannya. Ia langsung mengajak Miles yang mencurigakan ini ke atap dan menyerang dan menyekapnya. Ternyata ia diserang oleh Miles yang lain yang berubah menjadi Prowler. Miles di sini adalah yang sangat kriminal dan ayah Kapten Jeff Morales itu juga sudah mati di Universe 42 ini. Miguel, Jessica Drew, dan Scarlet Spider bingung. Mereka sudah ke Earth 1610 kok tidak ada si Miles Moralesnya. Gwen Stacy pun bingung kok tidak ada Miles Morales di Earth 1610. Namun ternyata Gwen Stacy sadar bahwa ternyata Miles salah masuk semesta atau universe dan mengetahui bahwa semestanya adalah Earth 42. Jessica Drew pun mengetahui rencana Gwen Stacy pergi ke Earth 42 dan mengikutinya bersama dengan Miguel dan Scarlet Spider ke Earth 42. Namun di sini Gwen Stacy tidak sendirian pergi ke Earth 42. Dia mengumpulkan teman-teman Spider-Man lainnya, teman-teman mereka di film yang pertama Into the Spider-Verse, Spider-Man Penny Parker, Spider-Man lainnya untuk bergabung bersama dengannya untuk menyelamatkan Miles Morales dari Earth 42. Miles pun terbangun di sebuah gudang, tangannya diikat oleh uncle atau pamannya itu dan Prowler yang ternyata adalah Miles Morales dari semesta 42 itu sendiri yang sudah jadi jahat. Di sini harusnya dia ya yang jadi Spider-Man. Tapi kan tadi sudah diceritakan di awal kalau laba-labanya itu pindah ke semestanya Miles di Earth 1610. Miles Morales di Earth 42 ini terlihat sekali sangat kejam dan sangat jahat ya teman-teman. Perawakan dan mukanya itu kayak kriminal banget. Dan akhirnya film Spider-Man Across the Spider-Verse ini pun berakhir dan bersambung tahun depan di film terbarunya atau part yang kedua yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya alur cerita lengkap dari aku. Semoga bisa membantu dan menghibur kalian semua ya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye bye. See you next time.